Ada sebuah penelitian di Amerika, fokus kita hari ini itu cuman sekitar 40 detik. Karena apa? Kalau kita scroll media itu begitu gampang berubah-berubah. Konten-konten itu jarang sekali yang dalam, jarang sekali yang utuh. Biasanya kita ini memahami sesuatu secara dangkal. Maka ada namanya pembusukan otak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta. Kita tahu betul beberapa tahun terakhir ini zaman medsos ya. Media sosial itu masuk ke ruang-ruang privat di rumah-rumah kita. Semua tidak bisa lari dari gempuran konten dari apa yang dikeluarkan oleh media sosial dengan berbagai macam medianya ya, semakin banyak. Tahun 2024 saja pengguna sosial, media sosial kita tuh naik 230%. Di Indonesia ini ada 167 juta. Berapa persen dari penduduk Indonesia itu kurang lebih 3 jam sehari itu di rata-rata menggunakan media sosial. Bahkan Indonesia itu pengguna TikTok terbesar, mengalahkan Amerika. 157 juta jiwa yang menggunakan TikTok, belum kemudian media-media sosial lainnya. Era media sosial ini, era digital ini pada satu sisi positif ya. Begitu mudahnya kita mendapatkan informasi apapun ya. Ada istilah tanya Kiai Google gitu ya, tanya AI dan sebagainya, dengan segala macam, semua informasi kita bisa jangkau dengan begitu mudahnya. Dulu kita kalau mencari alamat tertentu baru kita nanya beberapa orang yang kadang-kadang kita nggak paham sampai tersesat. Tapi sekarang dengan bantuan internet, dengan bantuan media sebegitu luar biasanya ya, ada Google Map dan seterusnya, begitu banyak informasi tentang agama, tentang kehidupan, apapun kita bisa dapatkan dengan begitu mudahnya. Tapi ada bahaya yang kemudian coba dipotret, bahkan menjadi kata yang populer di tahun 2024, namanya brain rot, yaitu ada yang namanya pembusukan otak. Apa ini pembusukan otak ini? Pembusukan otak itu adalah sebuah kondisi di mana didasari atau indikatornya itu ada penurunan kemampuan intelektual. Juga ada penurunan kondisi mental seseorang. Gara-gara apa, sahabat-sahabatku? Gara-gara terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten yang begitu dangkal, konten-konten yang begitu receh secara berlebihan dan berlangsung secara terus-menerus. Terutama kalau kita buka short gitu ya, yang dari YouTube kemudian TikTok, itu kita tanpa sadar men-scroll media sosial kita itu, dan terus kemudian sesuai dengan apa yang kita pilih awal, kemudian artificial intelligence-nya itu kemudian terus membanjiri kita dengan konten-konten, karena short ya pendek, TikTok juga nggak terlalu panjang, sehingga kemudian adiktif betul kita dikonsumsi setiap saat konten-konten itu secara overload, berlebihan. Maka ada namanya pembusukan otak, sehingga kemudian cirinya biasanya kalau ini tidak diantisipasi, ciri-ciri dari brain rot itu adalah kurang fokus. Ada sebuah penelitian di Amerika, fokus kita hari ini itu cuman sekitar 40 detik. Jadi kurang dari 1 menit. Seseorang itu kalau dirata-rata bisa fokus. Karena apa? Karena kalau kita scroll media itu begitu gampang berubah-berubah tema-tema, konten-konten yang kemudian kita bisa lihat. Yang kedua, karena kemudian konten-konten itu jarang sekali yang dalam, jarang sekali yang utuh, kemudian kita biasanya tidak lagi reflektif ya, melihat sesuatu, tidak lagi melihat sesuatu secara komprehensif, secara lebih mendalam. Biasanya kita ini memahami sesuatu secara dangkal, secara instan, dan kadang-kadang kita merasa
mengerti tentang banyak hal, padahal tentang banyak hal itu sedikit-sedikit semua. Bayangin kalau lagi musim bola, semua orang merasa jadi pengamat bola. Kalau lagi musim politik, semua orang jadi pakar politik. Kalau kita ngomongin tentang ibadah Ramadan, semua orang jadi tokoh agama dan sebagainya. Gampang sekali kemudian gara-gara ilmu kita yang dangkal itu, maka respon kita terhadap sesuatu juga sangat dangkal. Maka muncullah persoalan-persoalan sehingga kehidupan juga disikapi, dijalani dengan cara yang dangkal. Maka akibatnya dunia modern itu perkembangan teknologinya juga sangat tinggi, mudah berubah, tapi kemampuan manusia untuk memahami hidupnya secara lebih dalam juga kemudian menurun. Maka banyak kasus-kasus ya orang bunuh diri. Karena apa? Dia terlalu overload menerima informasi, tidak bisa mencernanya dengan baik, dia kalah atas informasi yang terlalu membombardir hidupnya itu, sehingga kalau tidak punya reflektif kesadaran hidup yang tinggi, maka kemudian bunuh diri itu menjadi sesuatu yang menjadi akibat yang semakin hari kok semakin sering kita mendengar berita-berita itu dari tokoh-tokoh yang kemudian para selebriti, mahasiswa banyak yang lompat dari gedung kampusnya bunuh diri karena itu tadi, semakin dangkal melihat kehidupan gara-gara media sosial. Kita terlalu banyak menghabiskan melihat konten-konten yang dangkal, receh, berlebih-lebihan cara kita mengkonsumsinya dan terus-menerus. Selain itu, ini ada yang namanya secara fisik, kalau kita sudah terbius adiktif melihat konten-konten itu, menjadi kurang gerak kita, jadi malas kemana-mana. Fisik kita juga kemudian kesehatannya juga terpengaruh, dan kemudian karena kita tidak reflektif, otak kita itu ya jarang sekali kita gunakan. Maka ada pengkerdilan otak yang kemudian ini kalau nggak diantisipasi ya susah sekali kita untuk membaca buku yang utuh, melihat sesuatu lebih komprehensif, maunya yang apa, dalam tataran-tataran kulit saja. Ini akibat-akibat dari media sosial yang tidak kita antisipasi dengan baik. Dan termasuk kemudian yang sering kita lihat ya dalam banyak fenomena, kemudian hubungan sosial kok menjadi lebih apa ya, jauh sekali ya. Dulu kalau kita ketemu sama sahabat itu betul-betul bertemu, ngobrol dari hati ke hati, saling kemudian tukar informasi, tukar pengalaman hidup. Tapi sekarang kita reuni, kita berhadapan-hadapan, tapi sesungguhnya cuma berhadapan-hadapan fisiknya, tapi pikirannya, fokusnya di HP kita, masing-masing membuka media sosialnya. Jadi sesungguhnya tidak ada silaturahmi di situ. Dan itu betul-betul kita rasakan ya, semakin hari semakin hubungan sosial tidak lagi hangat, cuman sekedar fisiknya berdekatan, tetapi kemudian pikiran, fokusnya di media sosial masing-masing, di gadget masing-masing, dan itu mengkhawatirkan saya kira ya. Silaturahmi bisa berarti menjadi begitu dangkalnya. Maka dengan dampak-dampak yang luar biasa tadi, kecuali kita harus sadarkan itu kepada diri kita, kepada keluarga kita, terutama kepada putra-putri kita, betapa berbahayanya. Selain dampak positifnya dari media sosial itu, kalau kita berlebih-lebihan mengkonsumsinya dan tidak bijak, maka ada beberapa akibat tadi. Maka solusinya tidak ada cara yang lain kecuali bagaimana kita kurangi kita untuk bermain media sosial, kita minimalisir pelan-pelan, sehingga kemudian kita ganti kepada fokus kita untuk mengupgrade diri kita, fokus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang meningkatkan kualitas kita sebagai individu, sebagai makhluk Tuhan, dan kemudian bisa meningkatkan kualitas intelektual kita, psikologi kita maupun spiritual kita, sehingga kita tidak melupakan pekerjaan utama kita. Bayangkan tanpa sadar dengan media sosial yang berlebih-lebihan, kadang di jam kerja pun kita korupsi untuk membuka media sosial, dan boleh jadi kadang-kadang 8 jam efektif pekerjaan kita yang kewajiban kita, boleh jadi separuhnya atau lebih kita korupsi untuk melihat media sosial yang nggak ada hubungannya dengan tugas-tugas utama kita.
Saya kira Islam mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Muslim yang baik, yang cerdas adalah yang dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak banyak manfaatnya untuk dirinya. Boleh kita membuka media sosial, kita nggak mungkin lari dari perkembangan teknologi. Media sosial harus kita letakkan sebagai alat saja. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kita sebagai individu, sebagai hamba Allah, sekaligus untuk meningkatkan kualitas kita sebagai wakil Allah di muka bumi, sehingga kita fokus menggunakan alat yang namanya media sosial untuk mengupgrade diri kita, untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat buat orang lain dan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kalau ini solusi tidak kita lakukan, maka pembusukan otak akan semakin parah. Lama-lama akibat-akibatnya itu semakin luar biasa. Bayangkan sekarang tinggal 43 detik kita bisa fokus, maka kemudian lama-lama nanti fokusnya semakin rendah, sehingga kemudian mempengaruhi sholat kita juga nggak fokus, baca buku kita juga nggak fokus, ketika kita berbicara dengan pasangan kita juga nggak fokus. Karena apa? Tanpa disadari cara kita menjalani hidup di frame oleh media sosial yang semuanya tadi kontennya receh, kontennya dangkal, sehingga kemudian kita melihat kehidupan itu begitu kulit, begitu sederhana, padahal hidup itu begitu komprehensif, sehingga kemudian tidak lagi reflektif hidup kita. Dan kemudian dampak-dampak sosialnya tadi juga kita sampaikan begitu luar biasa, tidak lagi hangat silaturahmi kita karena diganti oleh WA, diganti oleh teknologi. Bahkan ketemu fisik pun kemudian terdistrak oleh media sosial dan gadget kita. Mudah-mudahan peringatan yang disampaikan oleh para saintis yang memotret bagaimana dampak negatif dari media sosial, salah satunya brain rot ini, kita bisa antisipasi. Walaupun tanpa kita harus menolak media sosial, kita juga meyakini media sosial, internet itu kemudian dampaknya juga baik buat kita, sehingga kita bisa mendapatkan informasi apapun bisa menjadi lebih mudah. Jadikan alat, maka sisi negatifnya kita minimalisir, kita jadikan untuk hal-hal yang positif, sehingga kita bisa meningkat kualitas kita baik secara intelektual maupun secara emosional maupun secara spiritual. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.